Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk kembali mempelajari materi sejarah Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi masa pergerakan nasional di Indonesia. Sebelum kita ke materi inti, alangkah baiknya kita membahas tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian selama pembelajaran mengenai organisasi masa pergerakan nasional tersebut. Di sini tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat menganalisis mengenai organisasi masa pergerakan nasional dan juga dengan metode diskusi serta tanya jawab bisa menanyakan, bisa mendiskusikan tentang apa-apa saja yang terdapat dalam materi organisasi pergerakan nasional serta nanti menyusun laporan mengenai organisasi masa pergerakan nasional tersebut dalam bentuk tulisan. Perhatikan peta konsep berikut ini mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Kurang lebih ada 10 organisasi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo, ada Sarekat Islam, Indis Party, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta organisasi-organisasi para pemuda yang nantinya menjadi pelopor lahirnya Sumpah Pemuda. Materi pertama mengenai organisasi Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan tanggal tersebut juga sampai saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Penggagas lahirnya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo yang disambut baik oleh Dr. Sutomo serta rekan-rekan dari Sekolah Kedokteran Distopia. Bentuk dan corak organisasi ini yaitu organisasi bersifat sosial ekonomi dan kebudayaan tetapi tidak berorientasi kepada politik. Tujuannya adalah memelihara kebudayaan Jawa. Anggotanya terdiri dari atas kalangan Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh dari organisasi Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan masih banyak lagi. 2. Sarekat Islam. Sarekat Islam pada mulanya merupakan sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI. Pada tahun 1911 didirikan oleh Haji Samanhudi dengan tujuan untuk menggalang persatuan para pedagang Islam dalam menghadapi para pedagang Cina. Tahun 1912 Cokro Aminoto mengubah SDI menjadi Sarekat Islam dengan maksud bahwa organisasi tersebut tidak hanya bergerak dalam bidang perdagangan saja, melainkan bergerak dalam bidang pendidikan, politik, dan sosial, serta keanggotaannya tidak terbatas pada para pedagang Islam saja, melainkan seluruh umat Islam. Dalam perkembangannya, Sarekat Islam berkembang sangat pesat dan memiliki cabang yang amat luas di seluruh wilayah di Pulau Jawa dan bahkan di luar Pulau Jawa. Namun, karena jumlah keanggotaannya yang sangat banyak tersebut menyebabkan problematika di dalam keanggotaan organisasi Sarekat Islam tersebut. Apalagi setelah adanya infiltrasi yang dilakukan oleh anggota ISDP yang berhaluan komunis ke dalam tubuh Sarekat Islam. Sehingga dalam perkembangannya
Sarekat Islam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Sarekat Islam Putih yang berhaluan nasionalisme dan keislaman yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto dengan pusatnya yang ada di Jakarta. Yang kedua adalah SI atau Sarekat Islam Merah, yang mana Sarekat Islam ini telah berubah menjadi berhaluan komunis dan dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Darsono, yang mana pusat dari SI Merah berpusat di Semarang. Ketiga adalah organisasi Indis Parties atau kita singkat menjadi IP. IP sendiri didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Dipimpin langsung oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Indis Parties merupakan organisasi pertama Indonesia yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik. Indis Parties secara tegas menyatakan berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Semboyan dari Indis Parties yang terkenal berbunyi Indis Los van Holland, yang artinya Indonesia bebas dari Belanda, dan Indi voor Inders, yang artinya Indonesia untuk orang Indonesia. Dalam perkembangannya, Indis Parties sering mengkritisi apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial itu dikritisi sangat tajam. Pada surat kabar The Express memuat tujuan Indis Parties yang menegaskan bahwa masa depan penduduk Indonesia terletak di tangan penduduk Indonesia sendiri. Oleh karena itu, imperialisme dan kolonialisme harus dihapuskan. Selanjutnya adalah organisasi yang bernapaskan Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya adalah Islam dan berkebangsaan Indonesia. Sifatnya non-politik. Tujuannya adalah mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan para anggotanya. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dengan pendirinya organisasi adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama. Tujuan dari organisasi NU sendiri terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada tahun 1935, NU berkembang pesat. NU mempunyai 68 cabang dengan jumlah anggotanya 6.700. Dalam kongres di Menes, Pandeglang, Banten, pada tahun 1938, NU berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa. Kongres yang diadakan tahun 1940 di Surabaya memutuskan untuk mendirikan wanita Nahdlatul Ulama Muslimat dan pemudanya dibentuk organisasi Ansor. Selanjutnya adalah organisasi pendidikan yang bernama Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa sendiri didirikan oleh Ki Hajar Dewantara
pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa memiliki asas yaitu ing ngarsa Sungtolodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Artinya, guru di depan harus memberikan contoh atau teladan, di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada para siswanya. Taman Siswa mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat yang luas. Taman Siswa mampu menyediakan pendidikan untuk rakyat yang tidak mampu bersekolah di sekolah yang telah disediakan oleh pemerintah kolonial. Perhimpunan Indonesia atau disingkat sebagai PI. Pada mulanya, organisasi ini bernama Indische Vereniging. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kepentingan orang-orang Indonesia yang bersekolah di negeri Belanda. Dalam perkembangannya pada tahun 1922, atas inisiatif dari Muhammad Hatta, berubahlah nama dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Dan tahun 1925 digantikan namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Untuk menyebarkan semangat perjuangannya, PI menerbitkan majalah Hindia Putra yang kemudian diganti menjadi Indonesia Merdeka. Tokoh PI yang paling berpengaruh adalah Muhammad Hatta. Organisasi selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau juga disebut sebagai PNI. Didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia. Dalam perkembangannya setelah diketuai oleh Insinyur Soekarno, maka nama dari Perserikatan Nasional Indonesia ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan asasnya yaitu berdikari, non-kooperasi, dan marhaen. PNI menjadi organisasi yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia. Atas kehebatan dari Insinyur Soekarno yang pandai berorasi dengan semangat juangnya yang menggebu-gebu, menyebabkan rakyat banyak yang terpengaruh untuk terlibat dalam organisasi PNI tersebut. Selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau disingkat menjadi PKI. PKI merupakan sebuah organisasi perpolitikan yang merupakan gabungan dari organisasi sebelumnya, yaitu organisasi ISDP di bawah Snevrit yang berhaluan komunis dengan organisasi Sarekat Islam Merah yang dibawahi oleh Semaun. Pada tanggal 23 Mei 1920 terbentuklah Partai Komunis Hindia dan pada bulan Desember tahun 1920 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan ketuanya adalah Semaun. Dalam perkembangannya, PKI cukup berpengaruh pada kalangan masyarakat bawah seperti buruh dan tani. Pada tahun 1926, PKI mencoba untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan melakukan berbagai aksi, diantaranya aksi mogok, demonstrasi, perusakan, sehingga PKI kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda dibekukan. Terakhir, organisasi pemuda. Organisasi pemuda lahir sejak dipelopori pertama kali oleh Tri Korodarmo yang dibentuk pada tanggal 7 Mei 1915 dengan ketuanya yaitu Satiman Wiryo Sanjoyo. Dalam kongresnya di Solo, tanggal 12 Juli tahun 1918, nama dari Tri Korodarmo berubah menjadi Yongjapa. Dalam perkembangannya, organisasi pemuda juga tidak hanya berkembang di daerah Jawa. Misalnya di sini ada organisasi Hizbul Warton
dari Muhammadiyah, Putri Mardika dari Budi Utomo, kemudian lahir juga Yong Sumatera, Nenbon, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Borneo, dan Yong Islametenbon. Organisasi para pemuda inilah yang kelak menjadi embrio dalam pergerakan selanjutnya, terutama dalam hal Sumpah Pemuda yang nanti akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.